Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya dengan saya, teman-teman. Berhubung saya ini harus ke luar kota ya, jadi saya stok beberapa video karena saya tidak bisa mengajar untuk beberapa hari ke depan. Gitu. Nah, kemarin bab 11 sudah ya, tekanan, sekarang kita move ke bab 12, getaran dan gelombang. Sebenarnya materi ini padat gitu ya, dalam artian, apabila teman-teman ini, bisa memahami dengan baik akan mudah, tetapi apabila ada yang tidak paham, kemudian tidak, berkenan untuk bertanya gitu ya, malu atau cuek, ya udahlah nggak bisa ya nggak masalah aja gitu, akan mempengaruhi mempengaruhi teman-teman untuk memahami materi-materi selanjutnya. Karena memang dalam getaran dan gelombang yang nanti akan banyak idiom, akan banyak istilah, kemudian akan banyak hitungan juga gitu. Jadi pelan-pelan aja ya, yang penting kita progres. Oke. Jadi materi ini tuh sebenarnya materi yang ya tadi ya saya bilang ya cukup cukup padat dan apa ya istilahnya harus bisa menalar, menganalogikan contoh-contoh yang ada di modul ini. Gitu. Dan modul ini juga sudah saya berikan ke teman-teman, bisa dipelajari mandiri. Oke, sekarang kita move ke pengertian getaran. Jadi getaran itu apa sih sebenarnya? Gitu. Ini mudah ya. Jadi getaran adalah gerak bolak-balik melalui titik yang setimbang. Maksudnya gitu ya. Jadi kalimat ini tuh harus kita artikan menggunakan bahasa kita sendiri. Kita lihat dulu. Satu getaran didefinisikan sebagai satu kali bergetar penuh atau satu kali bergerak penuh ya. Yaitu dari titik awal kembali titik awal berangkat sampai kembali ke titik tersebut gitu. Jadi kalau kita lihat di gambar 12.4 ya teman-teman. Yang dimaksud dengan getaran itu adalah gerak bolak-baliknya dia dari A, B, C, B, A. Jadi satu getaran penuh itu adalah A, B, C, B, A. Gitu ya, oke. Kemudian di sini muncul, Adi, apa yang saya bilang? Simpangan terjauh disebut dengan amplitudo. Jadi teman-teman untuk bab seperti IPA, kemudian IPS ya, itu harus sering-sering membaca ya atau harus senang berliterasi gitu untuk menemukan apa sih amplitudo itu gitu. Jadi amplitudo itu adalah simpangan terjauh. Nah, di sini simpangan terjauhnya itu adalah di titik apa itu? Contoh amplitudo adalah jarak BA atau jarak BC. Maksudnya jarak BA atau BC itu disebut kalau kita lihat gambarnya, sebentar teman-teman. Oke, jadi di titik A atau titik C benda akan berhenti sesaat sebelum kembali bergerak. Oke, bisa di apa ya istilahnya? Bisa dibayangkan ya. Contoh amplitudo adalah jarak BA atau jarak BC. Jarak dari titik setimbang pada suatu saat disebut simpangan. Jadi, apa yang dimaksud dengan amplitudo tadi? Simpangan. Gitu ya, simpangan antara titik setimbang. Titik setimbangnya apa? A dan C. Gitu ya, teman-teman. Ini masih oke. Kemudian ciri-ciri getaran juga bisa dibaca sendiri ya, karena saya kan janji kalau video ini tidak lebih dari 30 menit ya. Gitu, supaya tidak bosan dan juga tidak memakan terlalu banyak kuota. Kemudian di sini ada teman-teman, tadi kita menemukan apa? Amplitudo. Dan sekarang kita menemukan lagi apa yang disebut dengan periode getar. Nanti kita juga akan menemukan yang namanya frekuensi. Ya, nah itu saya minta teman-teman untuk merangkum rumus-rumus yang teman-teman anggap penting sehingga pada waktu kita evaluasi ya, pulang saya dari Malang rencananya saya akan eval.
materi ini gitu ya, sehingga teman-teman supaya punya buku catatan sendiri gitu. Karena saya yakin sih dengan teman-teman meresum itu sekalian baca. Tapi kalau hanya file seperti ini ya, saya share dalam bentuk soft file, kemudian saya biarkan, saya jelaskan aja seperti ini. Mungkin melihat materi ini hanya satu kali pada waktu saya menjelaskan di kelas dan juga video ini. Tapi selebihnya teman-teman pasti sudah hilang kali ya filenya gitu. Jadi saya nanti akan saya tanda tangani ya, akan saya cek, akan saya stempel dan saya tanda tangani resumnya teman-teman. Jadi getaran kita pergi teman-teman ke gelombang. Jadi di sini ada pembuka, ada intermezzo. Pernahkah kamu pergi ke pantai? Tentu sangat menyenangkan bukan? Gitu ya. Demikian indahnya ciptaan Tuhan. Nah di pantai itu kamu bisa melihat ombak, betul ya? Ombak tersebut terlihat bergelombang dari tengah menuju bibir pantai ya, dan semakin lama kan semakin mengecil, lalu akhirnya menerpa pantai dan hilang gitu. Jadi, nah di sini ditanyakan bahwa apa sih sebenarnya ombak itu? Tuh. Kemudian apabila kita amati pada saat upacara bendera, ya bendera itu kan dikerek ke atas kemudian berkibar di tiup angin. Nah, bagaimana gerak bendera tersebut? Gitu ya. Sebenarnya ini tuh apa sih kaitannya dengan gelombang? Kenapa dibahas di modul ini dengan mengambil contoh ombak dan juga apa gerak dari bendera yang tertiup angin tadi gitu. Oke, sekarang tugas teman-teman adalah mengerjakan soal penugasan materi 11.2 sebelumnya di atas dan juga soal penugasan materi 11.3 di buku les ya. Jadi selain meresum, apa yang kalian ringkas? Yang kalian ringkas itu hanya rumusnya teman-teman ya. Rumus yang kalian anggap penting, kemudian kalian kerjakan soal penugasan 12.2 dan 12.3. Nah, selebihnya ini untuk contoh-contoh ya, untuk ada gelombang transversal, gelombang longitudinal itu apa? Saya juga minta itu untuk diresum gitu. Apa ya yang perlu saya jelaskan di sini karena semuanya sudah lengkap gitu ya, dan mungkin akan saya bahas lagi di kelas. Hanya saja ini kan karena saya mau tinggal ke Malang ya teman-teman untuk penilaian, jadi tugas ini saya sampaikan lewat video begitu ya, supaya bisa diakses oleh seluruh siswa Star Academy gitu. Kalau saya share di grup saja aksesnya kurang luas gitu. Kemudian teman-teman kerjakan untuk tes kompetensi bab 12 ini untuk apa namanya? A dan juga B ya teman-teman. Untuk B ini harus clear, artinya perhitungan tuh harus dicantumkan gitu. Jadi saya bisa nanti ketika ngecek benar-benar paham, benar-benar tahu gitu ya bahwa teman-teman ini sudah paham atau belum, atau kalau memang belum paham itu yang mana yang harus saya jelaskan secara offline gitu. Karena beda ya teman-teman ya, saya jelaskan lewat video begini dengan saya menjelaskan masuk kelas. Pasti akan lebih efektif ketika saya jelaskan masuk kelas langsung. Tapi berhubung ada kendala gitu ya, dan saya harap kendala ini tidak mempengaruhi pembelajaran teman-teman, jadi kita sadur atau kita combine dengan video. Kemudian yang C itu sebenarnya resum teman-teman. Jadi resumnya teman-teman tuh harus memuat setidaknya getaran dan gelombang itu apa. Nah nanti setelah pokok itu terjawab gitu ya, akan bercabang gelombang itu apa saja. Kemudian secara matematis, secara menghitungnya bagaimana gitu. Karena sebenarnya matematika dan fisika itu merupakan ilmu yang diciptakan atau ilmu yang membantu ya, membantu kehidupan manusia. Artinya kita bisa mengukur, kita bisa mengetahui secara ilmiahnya. Jadi segala sesuatu yang terjadi itu bisa untuk dipelajari, gitu teman-teman. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung disampaikan melalui WA grup atau WA pribadi ketika jam pelajaran teman-teman berlangsung. Ya.
Oke, atau langsung disampaikan di kolom komentar di bawah ya. Baik, sekian dari saya. Sehat selalu dan tetap bahagia gitu ya, meskipun keadaan sedang tidak baik-baik saja. Tetap semangat dan never give up. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.